nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Banten yang telah berkenan hadir dalam kegiatan kami, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Kegiatan diseminasi ini merupakan tugas bagi kami sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya dengan rekan saya Ibu Nur Khairunisa sama-sama untuk melakukan diseminasi. Diseminasi ini istilahnya mungkin pengibasan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam rangka mendukung kegiatan kami. Semoga apa yang telah Bapak Ibu korbankan baik waktu dan kesempatannya akan terbalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum dimulai acara ini, jadi kami di sini hanya memaparkan, kita bercurah pendapat, mau curhat juga boleh, tidak untuk menggurui, dan mungkin nanti kami tidak bukan tidak menerima pertanyaan, tapi kita bersama-sama saja ya berdiskusi, berpendapat tentang apa yang memang kami sedang pelajari, ya, ini sedang kami pelajari, yaitu tentang budaya positif sekolah. Sebelum lebih jauh untuk kita bersama-sama diskusi tentang budaya positif, ada sedikit oleh-oleh dari Monisa, ya. Maka supaya mungkin menghilangkan rasa kantuknya, biasanya kalau di siang-siang seperti ini, walaupun sudah pakai kopi, tetap aja ya ada yang kantuk mah, Maka Bu Monisa silakan untuk menyampaikan oleh-olehnya. Mohon izin ya Pak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya dan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan oleh-oleh atau Pak Adi harus oleh-oleh ya. Jadi biar sedikit menghilangkan kantuk karena habis makan, saya ingin game sedikit. Boleh nggak Bapak Ibu? Kayaknya saya juga diisi dulu ya sebenarnya. Hadiahnya apa ya? Ya kalau boleh diisi dulu deh, tinggal depan-depannya. Nah, jadi game sederhana saja sebagai pengisi ice cream ya. Nanti sambung kata saja, sambung kata beberapa. Saya bantu ya. Ayo.
perjalanan ada lagi katanya dari polisi. Setelah tadi kita melakukan ya, permainan tadi, ada nggak nilai positif atau nilai positif yang kita peroleh gitu ya? Maknanya apa? Konsentrasi. KWMP katanya ada. Belajar untuk saling mengapresiasi, Pak. Terima kasih belajar saling mengapresiasi, dan ini mungkin nanti kita bisa terapkan ketika kita di dalam kelas ya. Biasanya kalau yang biasa dulu saya kalau menuju ke anak itu langsung sama Sakita gitu ya. Nah coba seperti tadi Bu Nisa itu ketika menunjuk untuk mengerjakan sesuatu itu jadi temannya biasanya suka ya akan dengan sendirinya dia akan mau, dia dengan gurunya langsung, kamu silakan ya. Biasanya kan seperti itu. Yaitu salah satu teknik yang mungkin nanti bisa diterapkan. Maka Bu Nisa. Nah, di sini untuk konsep modul budaya positif, di sini ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Mungkin sama yang tadi dipaparkan oleh Bapak pengawas dan di awal juga ketika pembukaan sama Bapak kepala sekolah. Dan selanjutnya ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, ada motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi ya. Ini mungkin kita sudah mengenal ini dan melaksanakannya, tapi nanti kita lihat ya. Berdasarkan dari teori budaya positif ini nanti mana yang lebih efektif seperti itu. Kemudian budaya kebutuhan dasar manusia, ada restitusi berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, ada nanti bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini yang pertama untuk perubahan paradigma belajar ya. Yang namanya pendidikan pasti tidak akan lepas dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu siapa? Ya, ya, kita sudah tahu ya itu, tapi belum kenal tidak ada pada zamannya gitu ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Nah, di sini mungkin saya akan garisbawahi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah ini, jadi pendidikan itu adalah menuntun ya. Kita ketika diajak diskusi dengan instruktur, di situ ada suatu pertanyaan dan mungkin akan menjadi refleksi buat kita semua ya. Ketika kita melakukan pendidikan, karena ada 2 kata yang berbeda, ada kebalikan dari menuntun, itu adalah menuntut ya. Ada kata menuntut dan menuntut ya. Nah kita sekarang mari berefleksi terhadap diri sendiri sebagai pendidik ya. Ketika pada saat itu kami pun ditanya, ketika melakukan pembelajaran atau mendidik anak, kita itu dominannya mana ya, sebagai seorang guru kepada anak ya. Dan hampir semuanya termasuk saya di dalamnya, kita secara tidak sadar kita itu masih dalam tahap menuntut kepada siswa. Saya gitu ya, tapi mudah-mudahan yang ada di sini sudah mulai mencoba untuk menuntut ya. Karena untuk menuntut ini sangat luar biasa berat ya. Kalau saya ingin sekarang kita merefleksi diri sering. Dan selanjutnya di sini adalah anak bukanlah kertas kosong. Kita sebagai guru hanya bisa menuntut sesuai kodratnya dengan tujuan agar mereka ya menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu. Jadi ketika dulu mungkin ada yang mengatakan ada teori tabula rasa yang mengatakan bahwa anak itu adalah seperti kertas kosong. Kadang yang pernah dengar itu, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, jadi beliau mengatakan anak
itu bukanlah kertas kosong. Ya, disebutnya itu teori konvergensi. Ya. Jadi ada tulisan sama katanya. Jadi kita sebagai pendidik itu tugasnya hanya mengarahkan, menebalkan. Ketika tulisan itu berpotensi pada hal yang kurang baik, itu disamarkan, jangan dimunculkan. Tapi ketika tulisan itu orientasinya nanti akan menghasilkan yang baik, ya kita arahkan itu. Gitu. Jadi kenapa disebut bukan kertas kosong? Karena mereka punya lingkungan sebelumnya. Ya. Apalagi tingkatan kita SMK, mereka ada di SD dulu, SMP, itu lingkungan berpengaruh sehingga kita bisa mengatakan kosong. Mereka sudah ada kemampuannya di situ, kemampuan dasarnya, kemudian karakternya itu sudah mulai terbentuk sebetulnya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka, gitu ya. Pokoknya guru sendiri tidak, tetapi kita harus lihat dulu ya, kodratnya apa di situ, ya potensinya apa. Dilanjut dulu. Nah, di sini ya tadi seperti yang dikatakan, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang jadi PR kita gitu. Ini untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Gitu. Dari katanya kan different itu berbeda. Ya. Apakah kita harus mengajar anak dengan metode-metode yang berbeda? Ya. Mungkin ada tanggapan atau pendapat yang mungkin sudah pernah ya, membaca atau yang menemukan apa itu pembelajaran diferensiasi. Ada tidak? Ada Bapak Ibu? Berbeda itu seperti apa sih gitu? Berbeda. Ya, Pak Ali, maka ya. Terus terima kasih atas waktunya Pak Erin. Mungkin saya sedikit menjawab berkaitan dengan pertanyaan tadi, apa sih itu berbeda? Berbeda itu adalah sebuah anugerah bagi saya. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Supaya apa? Kita taruh supaya kita saling mengenal satu sama lain. Kekurangannya apa? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Bila bisa dibahas sebagai pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya, jawaban yang luar biasa ya, atau ini sharing ya Pak Ali ya, kita diferensiasi. Jadi katanya ya kita itu mau berbeda ya. Nah, kita bicara di sini yang berbeda ini siswa ya, betul. Jadi itu anugerah, sehingga bagaimana kita untuk menerima anugerah itu ya. Jangan sampai perbedaan itu kita jadikan sebuah masalah gitu ya. Tapi di situ kita harus mencoba mencari cara bagaimana ya, dengan keberbedaannya itu kita bisa menciptakan suatu pembelajaran ya, seperti itu. Terus ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Ini bisa nanti dibaca. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, jadi yang harus terjadi. Kalau yang konsekuensi sesuatu harus terjadi gitu ya. Jadi bedanya apa di sini? Sesuatu yang menyakitkan, itu mana ya menyakitkan ya, harus terjadi ya. Tapi kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi ya, ketika dia melanggar konsekuensi itu ya. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka lama ketika kita berikan hukuman. Untuk selanjutnya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya, jadi ketika dihukum terus, kadang-kadang ya anak menjadi apa gitu ya. Walaupun memang betul ya, anak sekarang itu harus dipaksa dulu baru disiplin gitu ya.
Tapi ya ini tawarannya kalau bisa ini konsekuensi yang kita terapkan. Jadi anak nanti bisa menghargai disiplin itu. Selanjutnya anak ada paksaan kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi saling kita sudah ketika anak berbuat salah konsekuensinya apa? Dia udah tahu gitu. Kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman kadang-kadang kita langsung saja hukum pada saat itu ya. Tanpa anak mengetahui dulu ya apa gitu. Kemudian konsep diri yang buruk kalau hukuman ini konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Dan selanjutnya mungkin itu untuk sedikit berbagi saya mengenai budaya positif dan juga tadi ada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Nisa untuk melanjutkan ke slide selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi ini masih tentang identitas sukses ya, tadi ya, identitas gagal itu berupa hukuman. Kalau identitas sukses itu berupa kedisiplinan ya. Nah, kalau hukuman kan sesuatu yang melanjutkan dan harus terjadi. Kalau yang bisa konsekuensi mah tidak terlalu menyakitkan, tapi yang harus terjadi seperti itu lebihnya ya. Terus mungkin ini dilewat aja Pak karena sudah sekilas tadi. Nah, ini misalkan untuk perbedaan dari masing-masing hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Kalau hukuman misalnya kasusnya adalah siswa yang datang terlambat misalkan. Kalau hukuman misalkan guru menghukum siswa tersebut dengan cara hormat ya, hormat bendera selama 15 menit atau guru menjadi marah. Nah, itu kepada siswa ya, jadinya itu termasuknya adalah hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk pelajaran tambahan waktu sesuai dengan waktu keterlambatan siswa. Maksudnya mungkin kalau si anaknya terlambatnya sengaja, mungkin kita bisa memberikan konsekuensi kepada anak. Mau nggak nih kalau misalnya karena kamu terlambat, kamu harus menambah belajar selama 30 menit tadi saya. Jadi atau anak itu harus bersedia gitu, karena saya terlambat ya berarti saya harus menerima konsekuensi untuk menambah belajar sendiri di waktu istirahat seperti itu ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sedangkan restitusi itu lebih disarankan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi guru menanyakan terlebih dahulu tentang keyakinan kelas. Nah, jadi untuk keyakinan kelas sebenarnya sudah ada arahan dari pihak kurikulum ya, kita membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswa kita. Nah, nanti ketika pun misalnya murid kita melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita tanyakan dulu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini mungkin maksudnya adalah kita itu tidak marah dulu atau tidak memberi hukuman dulu. Jadinya kita lebih terbuka untuk menerima pendapat dulu. Kenapa siswa yang terlambat? Alasan apa yang membuatnya dia terlambat gitu ya? Itu salah satu contohnya. Boleh Pak? Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi yang tadi ya. Ada sebenarnya kita berada di posisi mana kalau misalnya menurut Bapak Ibu ya? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah membuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Kalau saya sebagai teman. Kalau Pak Ari sebagai teman, alhamdulillah bagus ya Pak ya. Yang lain mungkin dari ibu-ibunya seringnya di mana nih? Penghukum. Jarang kayaknya ya ibu menghukum ya. Atau hanya mantau saja, mantau tapi dia yang baik. Kalau menurut Bapak Ibu semua juga kita berada di posisi mana ini? Sebagai manajer ya. Jadi manajer itu memang lebih sulit ya, karena kita harus mengetahui dulu kondisi dari diri kita. Tapi kita pasti bisa ya, asal paham dulu masalah dari siswa itu. Ya, Pak. Nah,
lapangan. Mungkin bisa diterapkan tadi ya, Pak Ibu tadi kan seperti di SMA Tasik ya. Jadi itu kayaknya bisa masuk ke keyakinan kelas juga ya, seperti yang contoh dari Pak Erwin tadi. Dia itu sebenarnya dihukum, tapi tidak merasa dihukum, gitu ya. Jadi tampak seperti dihukum, tapi tidak tampak seperti dihukum. Jadi ada keyakinan yaudah seperti hobinya saja lari-lari atau main bola tadi, gitu ya. Kemudian perempuan merasa bersalah. Nah, sepertinya sering ini ya kita ya melakukan ini kan. Berapa kali ibu bilang saya harus memberitahu kamu atau ada kata kecewa, betul Pak? Ibu suka gitu. Saya juga sebenarnya masih ini ya, tapi mudah-mudahan berubah. Tuh kan, gimana nih nanti ibu jadi dimarahin, misalnya dimarahin gara-gara kamu nggak kerjain tugas, nanti nilainya gimana, gitu kan? Jadi kita malah membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, jadi kalau bisa kita belajar untuk menghindari ya, ya. Termasuknya saya sebenarnya. Kemudian teman seperti Pak Ari tadi, Pak Ari mau nanya. Tadi kan saya sedikit menggarisbawahi. Senang kalau diskusi sama Pak Ari ya. Tadi kan Bapak lebih memilih posisi dari 5 kota itu kan sebagai teman. Nah, kira-kira bahasa seperti apa mungkin ada yang di antara kami mungkin pas lagi moodnya juga itu mungkin harus apa ya? Gimana sih mengontrol diri gitu. Ini Bu, saya pernah ya, ada salah satu siswa hobinya itu main Mobile Legends. Oh, iya ya, gimana Pak? Ini menarik sekali ini. Ini curhat dengan curhat mungkin kalau tuh misalkan saya salah jangan dilakukan gitu oleh Bapak Ibu. Tidak ada yang Karena ini kebiasaan guru. Ya, pada suatu saat itu di bengkel ketika saya masih mengajar di teknik pemesinan. Waktu itu saya mengajar teknik bubut. Nah, anak yang lain itu praktek ketika diinstruksikan Pak Ahmad, siapa gitu ya, Pak Ahmad, kemudian guru-guru yang lainnya, Pak Sorono, gitu. Tapi dia malah asal main Mobile Legends, gitu. Nah, saya tegur beberapa kali, ternyata tidak ini tidak masih gitu aja gitu. Tahun berikutnya gitu aja gitu. Nah, tidak ada motivasi belajar. Nah, tetapi ketika saya dekati gitu ya, bukan berarti saya ikut main Mobile Legends di sana, tetapi saya tanya gitu kan, kenapa kamu main terus gitu, seperti itu. Nah, saya jadikan teman seolah-olah saya paham terhadap ini itu gitu ya, dan akhirnya tidak ada rasa takut terhadap saya gitu, tidak ada takut untuk misalkan bertanya dan sebagainya, jadi lebih enak untuk satu siswa itu. Berarti kita itu sebenarnya ya, saya tidak pernah galak di sekolah ini, nyubit ke siswa pun belum pernah Bu saya. Marahin siswa pun itu belum pernah. Itu tetapi ada yang mungkin ketika saya berikan nasihat, siswa itu sampai menangis gitu. Padahal saya nggak ngapain gitu. Kayaknya ya mungkin Pak. Iya. Ya gitu. Ya itu memang saya Pak. Ya memang saya. Tapi ketika diajak ya teman gitu ya, jadi enak mungkin ada kedekatan emosional sehingga kayak saya tadi gitu ya, karena kita rekan sejawat, kita ya mungkin lebih enak untuk ngobrol dan sebagainya. Itu teman. Gitu. Mungkin gitu. Terima kasih Pak, penjelasannya luar biasa sekali. Jadinya ada gambaran ya Pak, tadi sudah masuk semua kodrat anak, kodrat zaman juga yang masuk, ada kolaborasi, sudah mengarah Pak ke filosofi ini ada di antara. Terus selanjutnya adalah pemantau ya. Pemantau itu contohnya adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya bila kamu melanggar. Berarti sudah ada peraturan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat tentunya ya, kalau untuk
pada posisi manajer juga diperlukan ya. Nanti ada kita tentukan dulu apa yang pertama adalah validasi dulu ya Pak ya, validasi dulu, kemudian menstabilkan identitas, selanjutnya adalah menanyakan keyakinannya ya. Nah ini jadi segitiga restitusi juga bisa kita gunakan kepada murid kita gitu kan, ketika ada masalah atau kasus-kasus tertentu. Jadi kalau masalah pada siswa kita itu kan kompleks banget ya Pak ya, macam-macam. Usia SMA, SMK itu ternyata lebih banyak ketimbang usia sekolah menengah pertama gitu. Dari SD itu lebih banyak, jadinya mungkin bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Seperti kamu tanyakan alasannya gitu ya pada validasi kita ya. Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya menstabilkan identitas gitu kan, mungkin kita tenangkan dulu gitu ya. Jadi kita bisa ngomong setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu juga pernah. Jadi dia merasa oh iya nggak cuma dia aja yang salah gitu kan. Jadi guru pun bisa melakukan kesalahan, jadi dia akan lebih terbuka. Terus ada oh kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu kan, jadinya dia merasa stabil. Terus menanyakan keyakinan, tentunya ada nilai-nilai atau kesepakatan yang sudah disepakati akhirnya. Terus banyak lagi kamu ingin menjadi apa, menjadi orang seperti apa, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Benar? Nah ini untuk menstabilkan identitas tadi ya. Ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal menjadi berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya gitu ya. Kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita bisa berkata seperti itu, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah dan beberapa contoh yang di sini ya, ini bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, nah ini membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasarnya. Bahasa Inggrisnya itu basic need, ya itu Pak bacanya betul, basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power itu kekuatan, ya betul Pak. Kemudian freedom, kebebasan, love, cinta, kemudian fun, kesenangan, kemudian survival, bertahan hidup. Betul ya. Nah ini beberapa contoh ya, saya bisa bacakan. Oh yang tadi dulu Pak, benar yang tadi dulu. Nah ini untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu, ya mungkin ya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Lalu apa yang penting bagi kamu ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan dulu. Kemudian apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu? Oh, maaf, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sifat yang lain yang baru. Apa yang didapat dengan berkelahi? Ya. Kemudian ditanyakan apakah kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik besok lagi. Nah itu kalau misalkan untuk validasi kebutuhan, ya Pak. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini kita bisa berkata contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah ini tentunya kita buat keyakinan kelas dulu ya Bapak
menggunakan helm, kita menggunakan masker dan cuci tangan itu untuk apa sih? Tadi udah dijawab sama Pak Erwin, tentang apa tadi Pak? Keselamatan ya. Nah, keselamatan. Jadi biar selamat itu karena peraturan atau apa? Kebutuhan. Keyakinan, betul Pak. Nah, kita merasa yakin kalau menggunakan helm itu setidaknya kita ya selamat atau mungkin ketika jatuh pun tidak terlalu fatal gitu ya. Atau kalau misalnya menggunakan masker, debu ataupun bakteri itu tidak langsung terhirup pada kita. Itu yakin seperti itu. Nah, jadinya beda peraturan sama keyakinan kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa mungkin tahapan ketika kita membuat keyakinan kelas bersama murid kita di kelas ya. Kita diskusi dulu tentang peraturan. Biasanya peraturan itu lebih cenderung ke ada yang lebih kayak kata dilarang buang sampah sembarangan, jangan membawa senjata tajam. Kan itu lebih ke peraturan ya. Nah, nanti kita akan buat menjadi keyakinan. Jadi kata-kata seperti dilarang, jangan, kita buat lebih menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Terus kalau jangan bawa senjata tajam, kira-kira apa Pak Ilhamnya Pak? Tidak membawa Tidak, itu masih negatif. Kira-kira apa ya? senjata tajam. Senjata tajam kan tadi kan kalau peraturan jangan membawa senjata tajam. Nah gitu nanti kita buat ke lebih yang kusut lagi gitu. Bisa belum? Bisa beren ya. Apa ya kira-kira ya? Makanya dengan bijak. Ya sebaiknya tidak membawa. Jadi kata-katanya bukan depan gitu. Sebaiknya tidak membawa senjata tajam ke. Nah nanti itu akan kita ubah. Nanti bisa Bapak Ibu semua bisa menggunakan tablet atau menggunakan post-it yang kertas warna-warni itu. Nanti anak-anak silakan menulis apa saja keinginannya ketika di kelas yang akan membuat dia merasa nyaman, merasa apa ya, dihargai juga mungkin ya. Jadi kita akan fasilitasi seperti itu. Jadi kita akan rumuskan menjadi dari peraturan menjadi keyakinan seperti yang tadi dilarang membuang sampah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kita bisa membuat poster tentang keyakinan kelas atau dibuat di banner jadi ditempelkan. Jadi setiap saat ketika siswa kita di kelas pun nanti bisa melihat, bisa hafal ya keyakinan kelas seperti apa yang harus mereka penuhi atau patuhi gitu. Itu kan juga berdasarkan dari keinginan murid-murid kita. Tinggal mencet Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini ada 5 poin ya Bapak Ibu. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal. Kemudian yang ketiga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi tidak perlu yang perlu juga untuk membuat keyakinan. Yang penting murid kita merasa nyaman dengan kelasnya, dengan pembelajaran yang dia lalui. Kemudian dibuat dalam
yaitu Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, ya, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Nah, Ibu Eni berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, atau kalian apa ini ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya, kata Ibu Eni. Namun Vivi dan Natali ini malah menjadi tertawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol ya, malah itu pasang aja Bu ya. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari si Ibu Eni tadi. Ibu Santi menanyakan, ya, ini pertanyaan ya, yang merah-merah ini pertanyaan, apakah mereka bersedia melakukan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan dan memperbaiki permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, ada 2 pertanyaan ya nanti Bapak Ibu ya. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, Vivi dan Natali ini berpikir sejenak dan mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka tidak memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan ya, kepala sekolahnya, bila dan waktu ada kejadian dulu, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, penyelesaiannya boleh di-slide selanjutnya Pak. Nah, yang pertama tadi ya, dalam kasus ini langkah-langkah resolusi yang bisa dijalankan oleh Ibu Santi adalah yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya. Tadi kan menanyakan apakah mereka bersedia melakukan resolusi, ya. Tadi ada pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Ibu Santi, ya. Menanyakan keyakinan yang terakhir. Nah, melanjutkan apa yang akan mereka lakukan untuk berbagi masalah, apakah ada gagasan, ya, seperti yang sudah disebutkan. Nah, itu untuk jawabannya berarti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Kemudian pertanyaan kedua dari kasus tadi, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Nah, nanti sudah sesuai ya. Tadi ada 2. Ada yang tahu nggak dari salah satunya apa? Salah satunya apa tadi yang tahu? Iya Pak, betul. Minta maaf untuk menghubungi guru pengganti tadi ya Pak ya. Nah ini, ya itu sudah sesuai ya si Vivi dan Natali tadi. Nah tapi awalnya Vivi dan Natali ini ragu-ragu sebelum minta maaf ini tadi. Kemudian ada usulan juga mengadakan diskusi kelompok dengan teman-temannya tentang keyakinan kelas tadi ya. Sama untuk mengirim email kepada si Ibu Eni tentang gagasan
posisinya sebagai teman ya Bapak Ibu ya, karena ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Jadi tidak ada kata seperti menyalahkan atau tidak seperti ini kan tidak pakai nada tinggi ya Bapak Ibu ya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Pak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, kalau begitu ya. Biasanya kan adanya seperti itu kan. Nanti posisinya adalah teman itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas itu adalah seperti impian, mimpi seperti apa sih kalian itu ketika dalam pembelajaran belajar sehari-harinya, gitu ya. Nah, misalkan begini contohnya, saya memimpikan suasana belajar yang nyaman, misalkan, gitu ya. Tentunya dari kesepakatan kelas itu berasal juga dari peraturan, ya. Positifnya gitu lah ya, peraturan kan tidak boleh datang terlambat misalkan. Nah itu peraturan, tetapi ketika berubah menjadi keyakinan nanti bisa dirubah seperti datang sekolah tepat waktu. Nah kurang lebih seperti itu ya. Namun yang Ibu harapkan di sini adalah kelas impian seperti apa yang kalian inginkan ketika belajar. Ya, ada nggak yang mau menyampaikan ingin belajar seperti apa sih? Mungkin dari anak-anak semua ingin belajar seperti apa? Ingin belajar dengan santai, itu juga termasuk impian ya. Ada lagi tidak? Boleh? Belajar dengan nyaman. Oke, nyamannya yang seperti apa? Tenang, tidak berisik. Terus lagi mungkin dengan teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan baik ya, bekerja sama ketika ada tugas, bukan bekerja sama dalam nyontek loh ya. Ketika dikasih tugas, diskusi, benar-benar diskusi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Ada lagi tidak? Atau ada yang mau ditanyakan tidak tentang mimpi kalian di kelas? Berkaitan dengan keyakinan tentunya. Ada tidak? Tidak ada. Tapi punya keinginan kan? Punya. Nah, kalau gitu kita akan coba susun ya nanti mimpi atau peraturan seperti apa sih, keyakinan seperti apa sih yang kalian inginkan. Mungkin yang belum paham seperti ini, Ibu ingin menanyakan. Ada yang naik motor ke sekolahnya? Pakai helm tidak? Tidak. Oh, tidak. Ya udah ganti pertanyaan. Ketika pandemi beberapa waktu yang lalu kita kan diharuskan menggunakan masker. Ya kan? Ya. Sering apa? Cuci tangan. Itu merupakan apa menurut kalian? Kebersihan. Biar apa sih gitu loh, maksudnya biar apa sih kita harus pakai masker, harus sering cuci tangan, biar apa sih? Terhindar dari virus, terus menjaga dari virus, terus lagi ada nggak? Kesehatan, betul? Nah, berarti itu tuh seperti apa? Keyakinan tidak? Kita yakin kalau cuci tangan itu terhindar dari bakteri dan virus. Kita yakin kalau pakai masker setidaknya virus-virus tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Nah seperti itu. Begitu juga dengan helm tadi yang nggak jadi contoh tadi ya. Kenapa naik motor harus pakai helm? Kita yakin kalau pakai helm setidaknya ketika ada benturan tidak terlalu fatal
akibatnya ketika ke kepala kita. Begitu kan? Ya. Nah, begitu juga nanti di kelas. Kalian pengennya seperti gimana gitu? Mimpinya, yakinnya gitu. Oh, aku kalau belajarnya gini pasti aku nyaman. Gitu ya. Bisa mulai kebayang nggak kira-kira? Siap ya? Ibu pengen kalian tulis ke dalam ini, Ibu bagikan ya, nanti dituliskan kira-kira ya 10 menit cukup ya. Nah, sambil dipikir kira-kira apa ya keinginannya. Begitu juga nanti kelasnya pengennya seperti apa, nggak cuma diri kita sendiri ya. Nanti kalau tempelnya ini. Ditulis dan nama ya, di atas dikasih nama panggilan saja tidak apa-apa. Pengen yang seperti apa sih kita belajarnya? Ya, yang belum kebagian boleh dipikir dulu, dipastikan dulu. Suasana yang seperti apa sih? Nah, ditulis ya. Silakan sesuai dengan mimpi kalian sendiri. Pasti kalian punya keinginan kan? Seperti apa sih belajarnya yang kalian idam-idamkan? Oke. Tidak perlu banyak, satu saja. Oke, silakan nama di atas dikasih keterangan nama. Setelah itu tuliskan mimpi yang seperti apa yang kalian inginkan.
menjadi lebih bersih, tentang kebersihan, aman. Ingin belajar lebih semangat lagi dan mimpi ingin kelasnya lebih bagus lagi. Kelasnya lebih bagus lagi itu gimana ya? Di hias-hias gitu mungkin ya. Oke, Tim. Saya ingin suasana kelas bersih agar semua siswa dan siswi nyaman belajar di kelas. Bersih jika belajar tenang, tidak berisik. Oke, terus belajar di kelas yang damai tanpa ada kebisingan dari kelas lain. Belajar dengan santai tanpa ada tekanan. Oh ini ya. Oke. Tanpa ada tekanan. Bersih, rapi, damai. Ingin suasana belajar di kelas yang menyenangkan, tidak membosankan. Suasana kelas yang bersih dan teman-teman yang menyenangkan. Amin. Mimpi ketika belajar, saya ingin ketika belajar ruang kelas itu sunyi, damai, dan tenang. Karena biasanya kita belajar ada siswa-siswi yang berisik. Ingin belajar yang lebih menyenangkan dan menghibur, tidak boring, agar betah di sekolah dan ingin terus belajar. Ingin suasana seru dan nyaman. Tujuan belajar ingin mudah memahami dan hafal. Ingin suasana belajar yang apa ini? Yang santai dan bebas untuk mengungkapkan pikiran dalam memahami pelajaran. Kelas dengan suasana seru untuk belajar tidak membuat jenuh. Mimpi belajar dengan santai dan nyaman. Ingin belajar di luar ruangan biar tenang, sejuk. Mimpi kelasnya kelas yang asik, damai, dan nyaman. Oke, saya ingin memiliki suasana kelas yang tenang dan nyaman. Kalau belajar pengen bersih, nyaman, gak berisik. Oke, saya ingin mempunyai kelas yang bersih tentunya. Ingin belajar yang seru, asik, agar suasana di kelas tidak jenuh. Oke, ingin belajar dengan nyaman, dengan suasana tidak berisik. Belajar dengan tenang dan tidak berisik. Lingkungan kelas nyaman, bersih. Belajar pengennya santai dan gak berisik. Belajar dengan nyaman dan tidak berisik. Rata-rata gak berisik ya, ini juga sama. Mimpi saya ketika belajar, ingin belajar dengan santai. Diberi kesempatan jika telat masuk kelas. Jika ada alasan tertentu, tidak langsung dihukum tanpa mendengarkan alasan. Dan memberitahu jika ada ulangan, jangan dadakan. Pasti tidak sebelumnya ya, gitu ya. Sekolah sebelumnya jangan-jangan. Pada jatuh. Ingin cepat memahami pelajaran dengan santai dan enjoy saat menerangkan. Nah, ini butuh konsentrasi juga dari kalian, gitu. Karena nggak tiba-tiba kita mendengar langsung paham ya nggak? Sama seperti itu ya. Tadi mana ya? Ingin suasana belajar yang nyaman dan disiplin, tenang dan bekerja sama sesama teman. Impian saya ketika belajar yaitu belajar dengan santai dan sekali belajar di ruang kelas. Belajar yang santai dan nyaman, tidak banyak tugas tapi diselesaikan semua di sekolah. Damai, tenang, tidak berisik, suasana itu bikin nyaman. Ingin belajar dengan santai, sama solidaritas, suasana kelas yang nyaman. Oke, rata-rata nyaman, damai, tentram, tidak berisik. Oke, itu mimpi kalian. Bagus sekali, ya. Bersih tentunya ya. Cuma tadi ada sedikit yang menarik perhatian adalah apa ya, tentang terlambat. Oh iya, nah ketika terlambat diberi kesempatan untuk menjelaskan terlebih dahulu. Nah kalau itu berarti itu berhubungan dengan peraturan sekolah. Kita jalur masuknya jam berapa sih? Kan sudah jelas. Betul? Nah, berarti kita harusnya apa ketika dari rumah? Persiapannya lebih awal dan ngira-ngira nih kira-kira kalau misalnya dari rumah sampai sekolah itu harus berapa lama gitu ya? Berapa waktu yang harus kalian tempuh untuk menuju sekolah ketika masuknya jam 7.15 taruhlah gitu ya. Nah, ketika pun terlambat kemungkinan ada alasan lain tentunya ya, ban bocor mungkin atau apa gitu ya. Berarti itu harus prepare dari awal, kecuali hal-hal tidak terduga seperti ban bocor ya. Nah, aku harap nanti yang di sana pun memahami keinginan kalian ya, karena juga yang seperti ini memang butuh kedisiplinan. Oke, rata-rata inginnya nyaman, belajarnya nyaman. Belajarnya nyaman, tenang ya, dan apa tadi?
Tidak berisik. Kalau ini ya berarti kalau misalnya kita tidak ingin keberisikan, bisa dari kita aja nggak? Solusinya dari kita juga. Kita juga harus bisa menjaga teman lainnya. Gimana caranya? Biar kita tidak terganggu ya jangan ganggu orang. Oke ya? Nah itu bisa. Oke. Baiklah, ini adalah beberapa impian kalian. Sekarang kita akan mencoba untuk merumuskan menjadi keyakinan. Nah, dari kegiatan belajar, oke, dari kegiatan belajar berarti kan tadi keinginannya ini ya, iya nggak? Kira-kira apa nih yang lebih enak kata-katanya, yang lebih praktisnya? Untuk menggabungkan semua kayak gini kan rata-rata sama, hampir setengahnya tadi ingin yang nyaman, ingin santai, gitu ya. Apa? Karena pengen itu berarti kalian harus menjadi pribadi yang baik kan? Iya. Nah, ini mungkin dari segi belajarnya mungkin lebih enak kalau kita ganti dengan bekerja mungkin. Ada penghapus tidak? Oke, mungkin bekerja. Oke, bekerja. Nah, apa tadi kata Ibu? Setiap anggota kelas, ya kan? Setiap anggota kelas, setiap anggota kelas. Nah, ini KM dan sekretaris harus ditulis ini ya. Setiap anggota kelas perlu menjadi apa? Kata Ibu tadi? Iya, perlu menjadi pribadi yang baik tentunya ya. Yang terbaik, bukan yang baik lah, yang terbaik. Nah, ini juga nanti akan menciptakan suasana yang nyaman, yang kondusif, yang seperti kalian inginkan. Ini betul-betul dari hati kalian, tidak? Nah, berarti ada hubungannya tidak kalau dengan yang ini? Ya kan, kalau kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi diri kalian yang baik, tentunya kita akan bisa mengikuti setiap pembelajaran, kita akan bisa melewati rintangan, misalnya aduh berisik banget. Kalau misalnya kita konsen, oke, aku pasti bisa. Pasti bisa. Ingat ya, tidak boleh mengatakan aku tidak bisa. Kenapa? Ketika mulut kita ngomong itu, seluruh badan kita akan langsung seperti mengikuti apa yang kalian katakan. Yang nggak bisa, udah nggak akan berusaha. Tapi kalau bilang aku bisa, pasti nanti kalian akan ada usaha, ada celah untuk kalian menemukan misalnya soal yang sulit atau masalah yang sedang kalian hadapi. Oke ya? Terus lagi, pengen apa tadi itu tidak berisik gitu ya? Tidak berisik, terus kemudian rata-rata tidak berisik ini. Oke, apa dong? Ada hubungannya dengan apa? Kita menghargai orang lain. Berarti hubungannya sama ada tentang hormat. Ya. Berarti setiap anggota kelas perlu saling iya, setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman, ya enggak? Kalau kita aman, nyaman aja ya, nyaman, oke? Sepakat? Oke, sepakat. Terus lagi tentang apa ya? Tadi ada kata-kata mengenai kata-kata
solidaritas dan tugas. Berarti ada rasa diterima dan memiliki. Nah, berarti apa tuh? Kalau tentang tadi, berarti setiap anggota kelas ada tadi yang ngikutin. Setiap anggota kelas berarti saling yang punyanya. Oke, mana ya? Oh, jatuh lagi. Saling membantu tadi tidak ada. Nah, jadi ini bisa tentang misalnya di kebersihan kelas, ya. Kalau misalnya saling diterima dan dimiliki, deh jangan memiliki. Dimiliki. Nah, berarti kalian merasa punya kelas ini, berarti kalau bisa ada piket saling membantu. Saya piket hari ini siapa? Berarti kalian dengan keyakinan kalian, oke lah aku bantu ngangkat kursi masing-masing ke meja. Jadi nanti memudahkan yang tiket. Kurang lebih seperti itu ya. Oke? Gimana? Untuk ini ada 3 nih ya. Kita simpulkan ada 3 kurang lebih. Ada yang kurang tidak? Atau ada yang merasa keberatan dengan yang ini? Coba dibaca dulu, dibaca. Oke. Nanti kalian bacakan ya. Keyakinan kelas ya, TJKT ya. 2 betul kan? Nah, nanti ini dibacakan. Oke? Ya, siap ya? Ibu juga dimulai di sini. Dengan ketiga ya. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 10 TJKT 2. Bekerja. Sehingga nanti kalian bisa lebih aktif lagi menyampaikan apa yang kalian inginkan, pendapat yang membuat kalian nyaman itu seperti apa. Tentunya gotong royong, kolaborasi dalam belajar harus ditingkatkan ya. Oke, Ibu akhiri untuk kegiatan keyakinan kelas ini. Terima kasih untuk semuanya.